Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Cina diprediksi melambat menjadi 4,2% pada 2025, meskipun pada kuartal 1 2025, ekonomi Cina tumbuh 5,4%. Bank Sentral Cina juga melaporkan bahwa lanskap ekonomi Cina tengah menghadapi gejolak besar. Halo ekonom muda, pernahkah Anda membayangkan sebuah raksasa ekonomi yang selama puluhan tahun tumbuh dengan kecepatan luar biasa, kini mulai melambat? Kita bicara tentang China, sang naga ekonomi dunia. Setelah bertahun-tahun mencatat pertumbuhan fantastis, laporan terbaru menunjukkan adanya perlambatan signifikan. Bahkan, Bank Sentral China sendiri mengakui bahwa landscape ekonomi mereka tengah menghadapi gejolak besar. Pada kuartal 1 2025, ekonomi China masih tumbuh 5,4%, angka yang impresif bagi banyak negara. Namun, proyeksi untuk keseluruhan tahun 2025 menunjukkan perlambatan menjadi 4,2%. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sang naga ini mulai melambat? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Untuk memahami perlambatan saat ini, kita perlu melihat ke belakang. Selama beberapa dekade, China adalah lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Investasi besar-besaran pada infrastruktur, sektor manufaktur yang masif, dan basis ekspor yang tak tertandingi telah mengubah China dari negara agraris menjadi kekuatan industri global. Jutaan orang terangkat dari kemiskinan, kota-kota modern bermunculan, dan China menjadi pabrik dunia. Angka pertumbuhan 2 digit bukan hal yang aneh. Ini adalah era keemasan yang membawa China ke panggung ekonomi dunia. Namun di balik gemilangnya pertumbuhan, benih-benih masalah mulai tumbuh. Salah satu isu paling mendesak adalah tingkat utang yang terus melonjak, terutama di sektor properti dan pemerintah daerah. Gelembung properti yang membesar menjadi kekhawatiran serius. Lalu ada perubahan demografi. Kebijakan satu anak di masa lalu kini berbuah populasi menua dan penurunan angka kelahiran. Ini berarti lebih sedikit tenaga kerja muda dan beban jaminan sosial yang lebih besar. Ketegangan dagang dengan Amerika Serikat juga memberikan tekanan. Ditambah lagi dengan upaya China untuk menggeser fokus ekonominya dari ekspor ke konsumsi domestik. Transisi ini tidaklah mudah. Perlambatan China tidak hanya disebabkan oleh faktor internal. Landscape ekonomi global juga memainkan peran besar. Pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak, mengganggu rantai pasokan dan menekan permintaan global. Konflik geopolitik seperti perang di Ukraina juga memicu kenaikan harga energi dan komoditas yang berdampak pada biaya produksi China. Selain itu, kenaikan suku bunga global oleh bank sentral utama, terutama Federal Reserve AS Serikat, menarik modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk China. Ini semua menciptakan badai sempurna yang memperparah gejolak ekonomi domestik China. Melihat tantangan ini, pemerintah dan Bank Sentral China tentu tidak tinggal diam. Berbagai langkah telah diambil, mulai dari pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong likuiditas hingga stimulus fiskal untuk sektor-sektor tertentu. Mereka juga berupaya keras untuk merestrukturisasi sektor properti dan mengurangi risiko utang. Fokus pada inovasi teknologi dan pengembangan pasar domestik menjadi strategi jangka panjang. Namun, implementasi kebijakan ini tidaklah mudah.
Keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan reformasi adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan waktu. Lalu, apa artinya perlambatan ekonomi Cina bagi kita semua? Bagi Indonesia, Cina adalah mitra dagang terbesar dan sumber investasi penting. Perlambatan di Cina bisa berarti penurunan permintaan ekspor kita atau bahkan dampak pada rantai pasokan global yang lebih luas. Bagi investor, ini adalah pengingat bahwa tidak ada pertumbuhan yang berlangsung selamanya dan diversifikasi adalah kunci. Dan secara lebih luas, perlambatan ekonomi Cina menegaskan bahwa keseimbangan ekonomi global sedang bergeser. Cina mungkin tidak lagi menjadi lokomotif tunggal, namun perannya tetap krusial. Masa depan ekonomi global akan sangat bergantung pada bagaimana Cina berhasil menavigasi tantangan ini. Mari kita terus amati bersama.